Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Zahra Patawari dari kelas C25A. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang panorama, kompas, azimut, dan back azimut. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan dalam bentuk sketsa yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi serta kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun, membuat sketsa pemandangan, panorama atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Dalam membuat panorama, mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik dari segi peralatan maupun dari segi teknik menggambar. Adapun alat-alat yang harus disediakan yaitu kertas gambar, pensil, penggaris, ballpoint, kompas, dan alat pembidik. Adapun cara membuat panorama yang pertama yaitu bidik dengan kompas arah satu benda sebagai titik pusat. Catat arahnya dalam derajat pada titik pusat tersebut. Kedua, lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Yang ketiga, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak atau yang tidak berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan manusia tidak perlu digambar. Setiap benda diberi arsiran yang berbeda. Adapun ketentuannya, yang pertama, objek yang dekat diberi arsiran yang rapat. Kedua, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Selanjutnya, pada bagian atas atau pojok kiri gambar, beri gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara. Bagi bagian bawah gambar menjadi 3 bagian, dan pada masing-masing bagian dituliskan yang pertama, identitas regu pembuat seperti nama regu, nomor kapling perkemahan atau nomor peserta lomba, pangkalan gugus depan, dan kuartir ranting. Yang kedua, tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti tanggal, jam, dan tempat pembuatan sketsa pemandangan. Arahnya ditulis seperti besar derajat, titik pusat, dan keadaan cuaca. Ketiga, tuliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Kompas adalah suatu alat penunjuk yang dapat digunakan untuk menetapkan arah, di mana arah di sini adalah suatu arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Tentu saja dalam hal ini arah yang ditunjukkan adalah arah utara kompas atau utara magnetis. Karena kita ketahui ada 3 buah arah utara, yaitu utara peta, utara magnetis, dan utara sebenarnya. Kompas bidik adalah kompas yang berfungsi untuk membidik atau menembak sudut pada alam atau bentangan alam sebenarnya, yang kemudian sudut tersebut dapat diproyeksikan pada peta. Selanjutnya, cara menggunakan kompas bidik. Yang pertama, buka tutup kompas dan posisikan tutupnya hingga tegak lurus. Yang kedua, tarik cincin untuk jempol. Yang ketiga, masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin tersebut. Keempat, telunjuk sejajar dengan memegang penutup yang berdiri tegak, serta jari-jari lain memegang penutup kompas. Kelima, lengan lurus ke depan. Selanjutnya, bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis. Lalu, dekatkan kompas ke depan mata. Lalu, untuk mencari tanda atau titik yang dijadikan patokan dalam membidik, pilih benda yang jauh tetapi jelas, yang terlihat dan tidak terhalang. Hasil bidikan angkanya bisa dilihat pada kompas, misalnya angka 40 maka disebut azimut 40 derajat.
Kemudian bergerak menuju titik yang telah dibidik oleh kompas tadi. Setelah sampai di titik yang dituju, kemudian bidik titik berikutnya. Demikian seterusnya secara berulang. Adapun bagian-bagian dari kompas bidik, yang pertama dial, yaitu permukaan kompas di mana tertera angka derajat serta huruf mata angin. Yang kedua visir, yaitu lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Yang ketiga kaca pembesar yang digunakan untuk melihat derajat kompas. Yang keempat jarum penunjuk adalah alat yang menunjukkan utara magnet. Kelima, tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Yang keenam, alat penyangkut adalah tempat ibu jari untuk menumpang kompas saat membidik. Selanjutnya materi azimut dan back azimut. Azimut adalah sudut antara satu titik dengan arah utara dari seorang pengamat. Azimut disebut juga sudut kompas. Bila kita berjalan dari satu titik ke titik lain dengan sudut kompas atau potong kompas, maka harus diusahakan agar lintasan perjalanan berupa satu garis lurus. Untuk itu digunakan teknik back azimut. Prinsip back azimut yaitu membuat lintasan berada pada satu garis lurus dengan cara membidikkan kompas belakang jarak ke muka dan ke arah yang tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.